Selamat pagi, salam bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua. Bertemu kembali di channel saya, Dipa Abadi Channel. Dan hari ini saya ingin sedikit lebih dalam men-sharingkan tentang cash flow quadrant. Ya, di mana sudah pernah saya jelaskan dalam video saya sebelumnya, bahwa ada 4 cara bagaimana kita bisa menghasilkan uang. Ada 4 cara. Nah, jadi ada cara sebagai seorang karyawan atau employee, kemudian juga ada cara self-employee atau kelompok pekerja mandiri, kemudian juga ada cara menjadi investor atau kegiatannya disebut dengan investasi, juga ada cara membangun bisnis owner atau pemilik bisnis besar. Nah, jadi masing-masing kuadran ini memiliki cara sukses yang berbeda-beda. Jadi cara sukses di kuadran E tidak bisa kita gunakan untuk sukses di kuadran S. Demikian juga untuk kuadran yang lain. Nah, seperti contohnya sekarang kuadran E atau employee, untuk sukses di sana, mereka harus mengikuti sistem yang sudah ditentukan oleh organisasi atau institusi itu. Jadi kita tidak bisa mengatur jam kerja kita sendiri, karena sudah ada sistem yang mengatur. Termasuk juga dari sisi penghasilan. Kita tidak bisa menuntut penghasilan yang kita mau karena sudah ada sistemnya. Nah, jadi kalau mau sukses di kuadran S, maka kita yang mengatur jam kerja kita. Karena kita adalah sistemnya. Ya, dan kemudian tentu di situ di kuadran S tidak ada jaminan penghasilan yang tetap. Maka bisa kita bayangkan ketika seorang S menuntut mengharapkan penghasilan yang tetap, itu tidak bisa. Beda dengan kuadran E. Nah, kuadran I, yaitu untuk sukses di sana, untuk mendapatkan hasil yang besar di kuadran I, itu harus siap dengan risiko, ya harus siap dengan modal yang besar. Maka ketika orang I mengeluh tentang risiko, mengeluh tentang kebutuhan modal yang besar, maka seharusnya orang itu tidak dalam kuadran I. Nah, bagaimana dengan kuadran B atau business owner? Ya, jadi orang kuadran B ini untuk meraih kesuksesan dari sisi penghasilan dan lain sebagainya, mereka di awal harus siap untuk bekerja keras, membangun aset dan sistem tentu dengan modal yang juga tidak kecil. Nah, jadi masing-masing kuadran ini, ya untuk sukses tidak bisa kita gunakan cara sukses di kuadran yang lain. Nah, masalah yang sering muncul adalah ketika orang tidak memahami hal ini. Ya, tidak memahami tentang hal ini. Contohnya, seorang karyawan karena mungkin merasa sudah cukup senior dalam organisasi atau institusi itu, sudah merasa cukup memberikan kontribusi kepada perusahaan dan organisasi tersebut, mereka mulai mengatur jam kerjanya sendiri. Yang seharusnya katakan jam kerjanya jam 8, mereka datang ke kantor jam 10. Ketika ditegur oleh oleh orang yang mengatur tentang jam kerja tersebut atau bertanggung jawab terhadap jam kerja, kemudian mereka menjadi marah. Kenapa mereka marah? Ya karena mereka merasa sudah cukup lama di perusahaan itu dan sudah cukup merasa berjasa. Nah, ini masalahnya. Karena sepanjang seseorang menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan atau sebuah institusi, mereka harus ikut aturan main di situ. Termasuk juga seorang karyawan yang terlalu menuntut besaran gaji dan tunjangan. Ya, karena sudah diatur di sana penghasilan sekian, masa kerja sekian. Oke, jadi tidak bisa sesuai dengan apa yang karyawan itu mau. Ya, kemudian sama dengan orang kuadran S, oke, ketika kemudian mereka menuntut jaminan penghasilan, yaitu sudah salah tempat. Oke, demikian juga kalau kita lihat sekarang di kuadran B. Oke, orang kuadran B kalau mau sukses, ya mereka harus siap bekerja keras dalam membangun aset dan sistemnya di awal, dan tentu juga di awal harus terus keluarkan uang untuk membangun aset dan sistem itu. Nah, kalau sekarang kita lihat juga cara yang lain untuk di kuadran B, yaitu dengan katakan menggunakan bisnis penjualan langsung. Menggunakan bisnis penjualan langsung. Atau network marketing atau direct selling. Yang istilah umum itu multi-level marketing. Nah, ini yang saya pelajari ternyata banyak yang tidak nyambung. Oke, banyak yang tidak nyambung. Karena sejak tahun 80-an ketika bisnis penjualan langsung masuk Indonesia, itu sudah banyak yang keliru cara berpikirnya. Di mana bisnis penjualan langsung ini adalah bisnis kuadran B. Maka cara suksesnya seharusnya menggunakan pola pikir sukses orang B.
Tetapi pada umumnya orang menggunakan pola pikir sukses orang S di situ. Ya, di mana banyak orang katakan terjun dalam bisnis penjualan langsung, itu mindsetnya adalah untuk hasil saat ini. Padahal bisnis kuadran B bukan seperti itu. Mereka harus siap di awal untuk tidak dapatkan penghasilan, ya, karena fokusnya di awal adalah untuk membangun aset. Ya, sistemnya biasanya sudah ada. Ya, sudah ada dari support system biasanya. Nah, fokusnya sekarang di awal apa? Membangun aset. Dan ketika membangun aset, fokusnya apa? Ya, membuat aset itu jadi dulu. Tetapi banyak teman-teman yang terjun dalam dunia bisnis penjualan langsung, fokus mereka di awal hanya uang. Itu mindset orang S. Di mana bisnis kuadran S, seperti katakan pengusaha toko, buka toko, kemudian harapan pertama yang penting apa? Ya, mendapatkan hasil secara langsung. Ya, orang S tidak perlu bangun aset. Orang B harus bangun aset. Dan orang B, terutama di bisnis penjualan langsung yang saya pelajari, itu asetnya orang. Nah, ini yang harus difokuskan dulu. Meskipun memang dalam bisnis kuadran B dengan bisnis penjualan langsung itu memang ada peluang hasil dalam proses membangun aset, tapi tidak besar. Oke, karena fokusnya ke depannya adalah mendapatkan peluang passive income di masa depan dengan membangun aset terlebih dahulu. Oke, nah ini yang sering terjadi sehingga banyak kemudian orang gagal dan menyalahkan konsep usahanya. Ya, banyak menyalahkan konsep usahanya, sama dengan orang terjun dalam dunia investasi dengan ada risiko tinggi dengan modal yang besar, ketika mereka gagal menyalahkan investasi itu. Sebenarnya tidak ada yang salah. Yang salah adalah pola pikirnya. Sama dengan orang jadi karyawan, ya, kemudian mereka mau mengatur jam kerja secara fleksibel, itu tidak bisa. Maka mereka menyalahkan institusi itu, menyalahkan perusahaan itu. Tidak ada yang salah dengan institusi atau perusahaan itu. Orang itu yang salah cara berpikirnya. Seharusnya kalau mereka mau fleksibel dalam jam kerja, ya, seharusnya mereka bangun kuadran S, ya, bukan masuk kuadran E. Nah, sama dengan saya katakan tadi, oke, makanya ini yang sering terjadi sehingga ketika orang gagal dalam satu kuadran, ya, sebenarnya masalahnya adalah mereka tidak paham tentang cara sukses di kuadran itu. Nah, jadi Bapak Ibu dan teman-teman, ya, khususnya ya bagi teman-teman yang saat ini mungkin sedang menjalankan bisnis penjualan langsung, maka yang penting adalah bagaimana membangun aset. Ini yang paling penting. Nah, ketika aset terbangun dengan baik, sama dengan bisnis kuadran B yang lain seperti usaha korporasi, ketika aset dan sistemnya sudah terbentuk dengan baik, maka hanya setelah itulah penghasilan akan mengalir datang. Tanpa aset yang kuat, ya, tanpa sistem yang kuat, tanpa aset yang kuat, maka penghasilan tidak akan pernah datang secara terus-menerus. Ya, jadi ini yang penting yang saya ingin sharingkan hari ini, bahwa intinya masing-masing kuadran itu memiliki cara sukses atau strategi sukses masing-masing. Tidak bisa digunakan, ya, satu cara sukses di satu kuadran tidak bisa digunakan di kuadran yang lain. Maka masing-masing dari kita harus sadar, saya ini ada di kuadran yang mana sekarang. Oke, saya ini ada di kuadran yang mana? Kalau saya ada di kuadran B, katakan, maka saya harus fokus menggunakan pola sukses kuadran B dan tidak kemudian menggunakan pola sukses di kuadran lain untuk sukses di kuadran B. Nah, jadi demikian juga di kuadran-kuadran yang lain. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, itu sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat, ya, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.